Ya, Jadi polemik nasab di Indonesia itu juga berimbas terhadap Sudan ya, terutama mahasiswa Indonesia di Sudan itu ya. ya, ya termasuk para di antaranya ada diplomat dan lain-lain juga mengikuti perkembangan itu, membaca Wow. perdebatan nasabah Alawi yang di kampus Yusuf Ishak di Jadi selama mereka Singapura. memang tidak mampu muncul ke publik dan menjelaskan data-data yang dia miliki tentang nasabnya ini, maka sepanjang itu pula akan selalu didiskusikan. Apalagi ini sudah masuk di dalam kancah dunia internasional. Sebagaimana kesaksian dari video yang saya cuplikan itu bahkan sampai di Universitas Singapura juga sudah dibahas soal nasab. Cuma sampai hari ini untuk di luar negeri atau di dunia internasional itu masih di belakang layar semua pembahasannya. Nah, sekali lagi bahwa diskursus nasab di tahun 2025 ini akan semakin memanas. Kenapa? Dengan adanya bantahan dari Kiai Manudin Usman Al-Bantani terhadap buku atau kitab yang ditulis oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan, yang ternyata itu juga belum menjawab apa yang menjadi tuntutan daripada umat Islam di Indonesia yang ingin memurnikan nasab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita simak seperti apa videonya. Mana kabarnya ini tentang kajian nasab di Sudan, Balawi di Sudan, apakah sehangat dan sepanas di Indonesia? Oh, tidak, cuman pembicaraan di belakang-belakang saja. Tidak Gitu ada ya. perdebatan, tapi di belakang tetap ada perbincangan karena memang sudah menginternasional ya. Ya, Jadi polemik nasab di Indonesia itu juga berimbas terhadap Sudan ya, terutama mahasiswa Indonesia di Sudan itu ya. ya, ya termasuk para di antaranya ada diplomat dan lain-lain juga mengikuti perkembangan itu, membaca Wow. perdebatan nasabah Alawi yang di kampus Yusuf Ishak di Singapura. Itu juga bertanya kepada saya tentang bagaimana nasab itu. Jadi semua mengikuti, baik yang literatur bahasa Arab maupun bahasa Inggris, namun tidak dimunculkan di permukaan. Oke, apalagi Dokter Ribut itu sering podcast di pada Suka TV. Berarti kawan-kawan Anda di Sudan itu kadang-kadang mengikuti ya perdebatan Anda di pada Suka TV ini. Ya, sebagian mengikuti. Sebagian mengikuti ya. Baik, pemirsa, sekarang kita akan mengupas secara dalam tentang buku seputar buku Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu. Ini adalah sebuah karya buku Kiai Madudin Usman. Bukunya seperti ini. Saya resmi, sekali lagi saya resmi beli di Shopee, tidak mengontak Kiai Imad, tetapi sebagai apresiasi penghormatan saya terhadap karya Kiai Imad membeli secara resmi. Ini harganya 200.000 rekan-rekan. Dan setelah saya baca, ini belum semuanya, ternyata memang satu persatu Kiai Imad itu menjawab buku yang diterbitkan oleh Hanif Alatas dan kawan-kawan, yaitu bagian 1 Ulama Nusantara Menggugat Nasab Palsu, menjawab prolog buku Hanif Al-Atas, kemudian menanggapi kata pengantar Ahmad Sa'dullah Abdul Alim dari Pasuruan, kemudian menanggapi kata pengantar Muhammad Najih Sarang, menanggapi kata pengantar Abdul Muhtar Sukabumi. Jadi semua pengantar ya, kata pengantar yang ada di bukunya Hanif Alatas dan kawan-kawan dia tanggapi satu persatu, kemudian juga masuk ke bab lainnya secara spesifik dan secara tuntas. Kiai Imad ini memaparkan di sini sampai beberapa metode. Ini ada sekitar 600 ini ya sekitar 688, berarti dengan yang lainnya 691 halaman. Baik, saya langsung ke Kiai Ubedillah. Kiai Ubedillah, apa yang Anda tanggapi terhadap terbitnya buku ini? Mungkin Anda bisa membedah secara spesifik. Silakan Kiai Ubed.
Oke, terima kasih Mas Yusuf. Rasa hormat saya untuk Dr. Ribut sekarang dalam posisi di Sudan, sehingga kategorinya adalah ilmuwan luar negeri yang sedang diskusi sama kita malam ini, Mas Yusuf. Iya, betul betul. Nah, jadi Tokoh muda NU ini. Jadi tesis Kiai Imad naik kelas tinggi sampai respon ilmuwan Sudan. Dan tadi juga diinformasikan banyak beberapa tanggapan. Saya nanti akan menyimpulkan hal yang baru dari buku Kiai Imad dalam konteks kontennya, Mas, dalam konteks isi. Tetapi sebelum saya menyampaikan hal yang baru itu, saya ingin mengapresiasi Kiai Imad melalui kisah pertanyaan beberapa teman yang diajukan kepada saya. Mengapa saya tidak secara langsung berbicara tentang nasab? Dia memahami saya lebih cenderung mensupport atau mengapresiasi atau lebih banyak berbicara dari aspek aksiologi dari riset Kiai Imad. Tidak berbicara dari secara langsung dalam bentuk riset yang bisa setara atau seimbang dengan risetnya Kiai Imad. Itu pertanyaan yang diajukan ke saya, Mas. Jawaban saya, siapa yang sabar melakukan penelitian seperti Kiai Imad? Karena dalam posisi dalam kondisi apapun, pekerjaan akademik yang dilakukan oleh Kiai Imad itu adalah pekerjaan yang sangat melelahkan, Mas. Nah, mengapa saya katakan sangat melelahkan? Karena ada beberapa hal yang memang agak rumit secara psikologis kaitannya dengan pihak-pihak terkait. Tidak hanya pure penelitian yang bersifat akademik. Contoh misalnya begini, ketika kita ditanya oleh seseorang, mana bukti pembatalan pada abad ketiga, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, itu kan rumit bagi saya menjawab, Mas. Saya tidak akan merasa sabar jawab itu. Karena bagaimana kita akan bisa menunjukkan bukti pembatalan pada saat itu belum ada pengakuan misalnya. Belum ada pernyataan. Belum ada pengakuan. Dan tidak pernah muncul sebuah pengakuan itu misalnya. Kalau tiba-tiba kita dituntut bukti pembatalannya kan bisa dijawab secara argumentasi. Bagaimana mungkin kita membuktikan pembatalan uang pernyataannya saat itu tidak ada. Mereka akan balik berargumentasi secara kekanak-kanakan. Ini kan rumit menghadapi human interest seperti ini itu, Mas. Nah, misalnya ada sebuah ada pengakuan terkait dengan ada pernyataan misalnya tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Ini sebenarnya kan bisa saja sesuatu itu tidak ditemukan bukan berarti tidak ada. Tetapi ketika saya harus melakukan penelitian, ini mukadimah terakhir saya, Mas. Tetapi kalau saya melakukan penelitian kan jadi problem. Mengapa? Tidak ditemukan bukan berarti tidak ada, itu memang benar. Tapi yang menjadi problem adalah itu karena diada-adakan itu. Nah, ketika kita harus mendiskusikan hal-hal yang sepele seperti ini kan jadi bikin support jantung, Mas. Karena harus berhadapan dengan apologetik atau alibi-alibi yang bersifat tidak akademik hanya karena ingin mengarah pada glorifikasi dan interpolasi ini. Dan masih banyak lagi, Mas. Termasuk lagi yang terakhir misalnya, mereka kan berbicara sejarah. Berbicara sejarah, tetapi menafikan bukti sezaman. Bahkan ada konon orang yang secara akademik spesifikasinya di sejarah, hanya karena ingin membela
kenasaban klan Ba'alwi supaya terkonfirmasi ke Nabi, mereka sampai menafikan bukti sezaman. Ini kan bikin support jantung, Mas. Makanya saya kalau berbicara kenasaban, mengapa tidak secara langsung meneliti kenasaban? Karena ada hal-hal yang memang bikin support jantung kalau kita melakukan penelitian. Berhadapan dengan orang-orang yang notabene berbicara sejarah, tapi menolak bukti sezaman misalnya. Lah, Kiai Imad itu sangat sabar sekali, Mas. Beliau sosok peneliti yang betul-betul tepat mengambil titik ontologisnya. Sesuatu yang harus diteliti itu betul-betul dipertanggungjawabkan secara epistemologi oleh Kiai Imad. Nah, buku yang dibuat oleh Kiai Imad yang terdiri dari 16 halaman lebih itu betul-betul menjawab seperti yang dikatakan oleh Mas Yusuf secara rinci dari awal sampai akhir, bahkan tidak tanggung-tanggung. Pengantar di buku Hanif Alatas dan kawan-kawan itu yang terdiri dari beberapa pengantar itu betul-betul juga dijawab oleh Kiai Imad. Sampai pengantar pun dijawab oleh Kiai Imad. Karena memang di beberapa pengantar buku Hanif Alatas DKK itu ada banyak masalah yang memang harus ditanggapi oleh Kiai Imad. Sebenarnya sepele, tapi kalau itu tidak ditanggapi, nanti akan menjadi satu pembenaran. Pembenaran yang di situ akan terjadi common sense yang justru menyesatkan. Nah, Kiai Imad itu dalam rangka menolak tulisan-tulisan yang ramai yang ditulis oleh 8 orang itu, bagaimana supaya tidak menjadi common sense, sebagaimana common sense-nya Nasab Ba'alwi sebelum ada tesis Kiai Imad, yang justru dalam tanda kutip merusak sejarah peradaban Islam, itu betul-betul sudah diantisipasi oleh Kiai Imad. Sekali melangkah, tidak akan pernah mundur, dan sekali melangkah, 2-30 terlampaui. Sehingga hal-hal yang memungkinkan akan menjadi common sense, pembenaran publik, itu dijawab oleh Kiai Imad dengan penuh kesabaran. Saya sebagai penulis, Mas Yusuf, itu kalau menjawab pengantar-pengantar seperti itu mungkin saya nggak akan sabar, Mas. Tapi oleh Kiai Imad sabar sekali. Dari beberapa pengantar itu dijawab oleh Kiai Imad dengan penuh sabar, dan bahkan yang menarik dari seluruh tulisan yang ada di Hanif Alatas dan kawan-kawan itu dijawab secara epistemologis oleh Kiai Imad. Dan pembaca nanti kalau sudah punya buku bisa menyaksikan hampir semua tulisan Kiai Imad itu betul-betul berbasis epistemologi yang matang. Epistemologi yang matang berbasis teks. Selain teks juga berbasis data empiris dan rasional. Dan teks yang ditulis oleh Kiai Imad itu memiliki keberlangsungan pengetahuan. Memiliki keberlangsungan pengetahuan dari sumber asal. Dalam posisi apapun, menulis sejarah itu tidak terlepas dari sumber asal. Kalau sumber asalnya itu terdistorsi oleh sejarah baru yang mencoba mendistorsi sejarah sumber asal, itu nanti akan kelihatan. Dan Kiai Imad betul-betul mengambil dari sumber asal abad ke-3-4 Hijriah, dirutut dalam konteks ilmu kesejarahan, sehingga dia tahu pada abad 9 sebanyak apapun karya itu, bahkan yang disebutkan oleh Hanif Alatas sampai 140 berapa buku itu, kalau itu ditulis hanya pada abad 9, mengacu pada abad 9 sama halnya bohong. Karena abad 9 itu justru menjadi bendungan yang tidak sehat dalam kajian sejarah ketika akan menjangkau abad ketiga atau 4 atau 4, katakan begitu. Sehingga abad 5, 6, 7, 8 itu juga akan terputus karena dibendung oleh abad ke-9. Nah, awal mula interpolasi dan glorifikasi itu kan munculnya pada abad 9. Dan ini betul-betul dengan cara yang akademik, rasional, empiris, dan betul-betul Kiai Imad itu mengetengahkan sumber epistemologi yang memiliki keberlangsungan
keberlanjutan data-data yang Jadi luar pada biasa. intinya nasab mereka memang ini sudah tidak bisa dia selamatkan. Sehingga yang kita tunggu hari ini adalah bagaimana permohonan maaf itu dilakukan dengan tulus oleh Kelambak Lawi. Dan para kibing-kibing yang akut ini ya cepat sadar, bertobat. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada kalian sebelum masanya tiba, sebaiknya kalian semua ini kembali ke jalan yang benar. Jalan di mana itulah yang telah dilalui oleh para leluhur kita. Selalu saya sampaikan di mana-mana bahwa kejadian hari ini akan selalu menjadi sejarah hari esok. Jadi kalau kalian tidak tobat, ya tanggung risikonya sendiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.